Pernah nggak sih lo nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya biar murid zaman sekarang itu benar-benar merhatiin di kelas? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngebongkar rahasianya. Eits, tapi tenang, ini bukan soal jadi influencer dadakan atau joget-joget di kelas kok. Ini tentang gimana kita mengadopsi cara berpikirnya seorang kreator konten. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya nyampein pelajaran yang bikin otak mereka tuh penasaran, bukan malah ngantuk. Pasti pernah kan ngerasain momen ini, kita udah siapin materi semalaman, slide-nya udah dibikin caket, dan pas ngejelasin, wih semangat banget. Tapi pas kita lihat ke arah murid, tatapan mereka tuh kosong, bengong. Seolah-olah kita lagi ngomong sama tembok. Rasanya tuh, aduh, sebenarnya apa sih yang salah? Nah ini dia nih yang mungkin agak aneh kedengarannya. Tapi masalahnya itu seringkali bukan di kita sebagai pengajar. Kita tuh nggak ngebosenin, materi yang kita bawa juga penting. Penyebabnya itu ada di tempat lain. Ya, di dalam kepala murid-murid kita itu sendiri. Yap, ini kuncinya. Ini bukan soal kepribadian kita, tapi ini soal sains, soal cara kerja otak. Otak manusia, apalagi otak anak muda, itu nggak didesain buat nerima informasi pasif terus-terusan. Begitu pola ngajarnya gitu-gitu aja, otak mereka tuh otomatis masuk ke mode hemat daya. Jadi ini bukan salah kita, ini tuh semacam sinyal biologis aja. Oke, kita masuk bagian pertama, kelas zaman now. Kenapa seringnya sepi? Yuk kita bedah pelan-pelan, apa sih akar masalahnya? Yang ternyata ada hubungannya banget sama cara kerja otak generasi sekarang. Jawabannya ternyata ada di satu zat kimia kecil di otak, namanya dopamin. Coba deh pikirin, murid kita kan tumbuh di era serba instan. Notifikasi HP, video pendek, meme, semuanya itu mancing otak mereka dengan dopamin. Nah, kelas yang alurnya cenderung monoton, seringkali gagal ngasih stimulus yang sama. Banyak yang salah kaprah nih, ngira dopamin itu cuma hormon bahagia. Padahal fungsi utamanya itu justru sebagai penggerak rasa penasaran dan fokus. Dopamin itu kayak stabilonya otak. Kalau dopaminnya aktif, otak langsung ngasih sinyal. Woi ini penting nih catat. Tapi kalau enggak, ya informasi sepenting apapun bisa lewat gitu aja. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa kok mancing dopamin ini, ada rumusnya. Ada 3 pemicu utama yang bisa kita desain di kelas. Pertama, rasa penasaran. Kedua, kemajuan kecil atau perasaan yes gue bisa. Dan yang ketiga, kejutan kecil, elemen yang nggak terduga yang bikin fokus mereka balik lagi. Oke, kita udah tahu nih masalahnya ada di dopamin. Terus solusinya gimana? Nah, disinilah kita perlu geser sedikit cara pandang kita. Yuk kita coba adopsi cara berpikirnya seorang konten kreator. Ini nih perbedaan yang krusial banget. Kalau dulu, guru fokusnya ke gimana caranya bikin orang ngerti. Kalau influencer, fokusnya ke gimana caranya bikin orang mau dengerin. Nah, tugas guru zaman sekarang itu harus bisa dua-duanya. Kita nggak bisa lagi cuma ngandelin materi ini penting, tapi kita juga harus bisa ngemasnya biar menarik. Kreator konten yang jago itu paham banget soal struktur 15 detik. Maksudnya, tiap sekitar 10-15 detik harus ada perubahan mikro buat ngeriset perhatian. Ini bukan berarti kita harus ngomong ngebut ya. Bisa sesederhana ganti nada suara, maju selangkah, nunjuk sesuatu di slide, atau cuma lempar pertanyaan singkat. Sampai sini, kebayang? Tujuannya cuma satu, jaga otak mereka biar nggak tertidur. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ini dia, 3 teknik konkret yang bisa langsung lo coba di kelas buat narik fokus murid. Teknik pertama, reframing atau membingkai ulang topik. Coba deh rasain bedanya. Bingkai lama, oke anak-anak, hari ini kita belajar teks eksposisi. Kedengarannya kayak tugas kan? Sekarang bandingin sama bingkai baru. Hari ini kalian bakal belajar cara ngomong yang bisa bikin orang lain setuju sama kalian. Nah, langsung kerasa kan bedanya? Otak kita itu lebih tertarik sama manfaatnya, bukan cuma nama topiknya. Teknik kedua, ini ampuh banget. Pakai format cerita. Otak kita itu dari sananya emang dirancang buat ingat narasi. Coba mulai dengan masalah yang deket sama mereka. Misalnya mau ngajar aljabar. Buka aja dengan pertanyaan gini. Pernah nggak sih lo ngerasa angka-angka di buku itu kayak lagi nyindir lo? Ini langsung bikin mereka, hah? Maksudnya gimana? Penasaran kan? Nah, setelah masalahnya diangkat, lanjutin dengan cerita pendek yang nunjukin empati. Misalnya, dulu saya juga pusing banget lihat aljabar. Ini ngebangun koneksi. Murid bakal mikir, oh ternyata guruku juga pernah ngerasa susah, berarti wajar dong kalau aku juga bingung. Dinding pertahanan mereka langsung turun. Dan terakhir, kasih solusi yang simple.
Contohnya, tapi ternyata aljabar itu cuma soal ngeganti nama variabel aja. Dengan ngubah si X yang abstrak jadi nama sementara, konsep yang tadinya rumit jadi jauh lebih gampang dicerna. Ingat ya polanya, masalah, cerita, solusi. Gampang banget. Teknik ketiga, dan ini juga game changer, ubah cara kita bertanya. Daripada cuma nanya pertanyaan kognitif yang ngetes hafalan kayak, apa fungsi paru-paru? Coba deh ajukan pertanyaan emosional yang nyambungin materi ke pengalaman mereka. Contohnya, pernah nggak sih lo ngerasa sesak napas pas lagi cemas? Nah, itu kerjaan paru-paru juga. Coba ceritain gimana rasanya. Pelajaran jadi terasa personal, bukan cuma hafalan. Mungkin setelah lihat semua teknik ini, ada yang langsung mikir, waduh, kayaknya saya nggak punya bakat ngomong kayak gitu deh. Nah, tenang, bagian ini khusus buat meluruskan pikiran itu. Ini poin yang penting banget buat dipegang. Tujuan semua teknik tadi itu bukan buat jadi guru so asik yang cari-cari perhatian. Beda. Tujuan kita adalah jadi guru yang nyambung, yang secara tulus memberikan perhatian pada cara murid belajar. Kuncinya itu otentik, jadi diri sendiri aja. Jadi, tolong diingat baik-baik. Kemampuan buat nyambung sama murid dan jaga fokus mereka itu bukan bakat. Ini murni keterampilan, sebuah teknik. Dan yang namanya teknik, artinya semua orang bisa belajar, bisa latihan, dan bisa menguasainya. Dan ini pesan terpenting dari semuanya. Please, jangan nunggu siap dulu baru mau mulai. Mulai aja dulu, nanti juga kesiapan itu bakal datang sendiri. Keberanian buat nyoba satu eksperimen kecil aja, itu udah jadi langkah pertama yang gede banget buat kelas kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil. Dari 3 teknik tadi, bingkai ulang topik, format cerita, atau pertanyaan emosional, satu aja, eksperimen kecil mana yang bakal lo coba di kelas minggu ini. Ingat ya, tujuannya bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Selamat mencoba, selamat bereksperimen, dan semoga bisa menemukan lagi serunya mengajar.